Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema tentang pentingnya niat di dalam Islam. Dalam satu hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yuzawwijuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Yang artinya, setiap amal ada niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjarannya, hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berniat hijrah karena dunia yang dicarinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya tadi. Hadis tentang niat ini mendapatkan perhatian besar di dalam Islam. Para ulama Islam seperti Imam Syafi'i menyebutkan hadis tentang niat ini adalah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu pentingnya. Imam Ahmad menyebutkan ada 3 hadis yang merupakan prinsip Islam. Salah satu dari 3 hadis ini, atau sepertiganya juga, adalah terkait dengan hadis niat ini. Sepertiga prinsip Islam adalah terkait dengan hadis niat ini. Imam Abu Daud menyebutkan bahwa ada 5 hadis tempat orbitnya fikih. Berputarnya fikih itu pada 5 hadis Nabi. Salah satu orbit fikih itu adalah, dari 5 itu adalah hadis tentang niat ini. Artinya 1/5 hadis, 1/5 orbit fikih berputar pada hadis tentang niat ini. Oleh karena tidak heran kalau Imam Bukhari pun dalam kitabnya As-Sahih memulai kitabnya ini dengan hadis innamal a'malu binniyat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengkaji tentang niat ini paling tidak menyebutkan 2 definisi niat yang penting untuk kita pahami. Pertama, niat itu membedakan dan mengkategorikan amal ibadah antara amal ibadah yang wajib maupun sunnah. Tergantung kepada niat kita. Amal ibadahnya bisa sama, tapi kategorinya bisa berkedudukan wajib, bisa sunnah. Sebagai contoh, jika ada seorang muslim atau muslimah yang sudah dewasa, akil balik dan berakal sehat, karena satu dan lain hal berhalangan untuk berpuasa Ramadan, secara syar'i dia berhalangan, maka dia harus menggantinya pada puasa di luar Ramadan. Kalau dia berhalangan 5 hari, maka di luar Ramadan dia niatkan sebagai puasa wajib mengganti puasa Ramadannya. Kalau dia di luar Ramadan berpuasa sunnah 5 kali 10 hari atau lebih, tanpa meniatkan sebagai puasa wajib pengganti Ramadan, maka di akhirat kelak dia tetap berdosa karena belum membayar 5 puasa Ramadannya. Sekalipun dia telah berpuasa sunnah lebih dari 5 hari di luar Ramadan, karena ketiadaan niat tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah niat itu tadi bukan hanya antara ibadah wajib dan sunnah, tapi juga membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Kita biasa mandi setiap hari, tapi ada mandi janabah yang harus dengan niat untuk mandi janabah. Maka niat itu harus wajib kita niatkan dalam hati kita, sehingga mandi kita itu berbeda dengan mandi pada hari-hari lainnya. Nah, inilah pentingnya niat. Dia membedakan antara satu ibadah dan kebiasaan dan satu ibadah wajib atau ibadah sunnah. Berikutnya,
Makna kedua dari niat ini, ulama menyebutkan membedakan tujuan manusia antara tujuan ibadah hanya kepada Allah atau tujuan ibadah kepada yang lain selain Allah, atau bercampur. Nah, pada makna kedua inilah sering kita dengar kajian tentang ikhlas, ikhlasun niyah, meniatkan amal ibadah kita hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengingatkan kita, bahkan mengingatkan para sahabat ketika terjadi perang Uhud pada surat Ali Imran ayat 152. Di situ Allah berfirman, potongan ayatnya adalah minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian kalian menginginkan dunia, sebagian kalian menginginkan akhirat. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala pada waktu perang Uhud. Para sahabat pergi berjihad, berperang Uhud untuk niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika perang berkecamuk, di ujung peperangan kaum kafir Quraisy sudah hampir terkalahkan, sehingga mereka lari, dan larinya mereka meninggalkan tipu muslihat, melemparkan barang-barang berharga mereka untuk memancing pasukan di atas gunung, di atas bukit, agar bisa turun meninggalkan pertahanannya. Padahal sebelum peperangan Rasulullah sudah memesankan agar pasukan pemanah di bukit tidak boleh turun apapun yang terjadi. Ketika kaum kafir Quraisy menggelar tipu dayanya, barang-barang berharga dilemparkan, ditinggalkan. Pada waktu itu pasukan sebagian mengambil, dan pasukan di atas bukit pun kemudian ikut turun mengambil. Padahal sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ turun teguran Allah. Sebagian kalian menginginkan dunia, minkum mayurid dunia, wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian kalian menginginkan akhirat. Artinya, niat itu bisa berubah di tengah jalan. Oleh karena itu kita perlu menjaga niat kita agar tetap selalu berada di jalan Allah. Itulah sebabnya para ulama seperti Zubayd al-Yami, beliau berpesan, berniatlah dalam segala hal yang engkau inginkan kebaikan, hingga engkau pergi ke tempat sampah sekalipun. Segala perbuatan kita dahului dengan niat yang kita inginkan kebaikan di dalamnya. Ketika niat itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bernilai ibadah. Imam Ibnu Al-Mubarak menyebutkan boleh jadi amal kecil menjadi besar karena niat, dan boleh jadi amal yang besar menjadi kecil karena niat. Seorang ulama Islam, Nafi bin Jubair, kalau dia diajak suatu amal soleh, misalnya oleh saudaranya, mari kita berziarah kepada saudara kita yang meninggal dunia, kita mendatangi keluarganya untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Nafi bin Jubair sering terdiam sejenak untuk menghadirkan niat yang benar, niat yang tulus, niat yang suci karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara-cara kiat ulama meluruskan niatnya. Ya. Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, aku tidak memperbaiki sesuatu lebih serius daripada memperbaiki niatku, karena niatku berubah-ubah. Inilah bagaimana teladan para ulama untuk kita selalu memperhatikan, memperbarui, meluruskan niat kita dalam setiap gerak kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini patut kita renungkan ayat Al-Quran yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, kata ulama Fudail bin Iyad, adalah amal yang terbaik adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Marilah senantiasa kita perbaiki niat kita
kepada Allah dan kita sesuaikan amal kita dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.